Dikenal sebagai kota dosa, Las Vegas selama bertahun-tahun mempromosikan dirinya sebagai tempat di mana hampir segala sesuatu terasa mungkin. Kasino ikonik, hotel-hotel mewah, pertunjukan berskala besar, restoran pemenang penghargaan, serta janji yang menggoda menjadi jutawan dalam semalam, menjadikan kota ini sebagai taman hiburan sejati bagi orang dewasa. Namun di balik gemerlap lampu neon dan citra kemewahan tersebut, terdapat sisi lain yang jarang tersorot. Sejarah kota ini tidak sepenuhnya bersih. Pembangunannya, dalam banyak catatan, tidak terlepas dari keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir. Hubungan antara Las Vegas, dunia mafia, figur publik seperti Frank Sinatra, hingga representasi dalam budaya populer seperti The Godfather telah lama menjadi bagian dari narasi yang menyelimuti kota ini. Namun, masa lalu yang penuh gejolak bukanlah satu-satunya lapisan tersembunyi di bawah jalanan yang ramai. Di balik hotel-hotel besar dan deretan mesin slot yang berkilauan, terdapat dunia lain yang nyaris tak terlihat, sebuah jaringan ruang bawah tanah yang menjadi tempat tinggal bagi puluhan, bahkan mungkin ratusan orang. Di sana, kehidupan berlangsung dalam kondisi yang jauh dari bayangan kemewahan di atasnya. Dalam video ini, kita tidak hanya akan melihat sisi glamor yang selama ini dipromosikan, tetapi juga menelusuri lapisan terdalam kota, mengungkap realitas yang tersembunyi di balik citra yang selama ini dibangun. Sebuah realitas di mana sebagian orang hidup dalam kegelapan terowongan, bertahan di lingkungan yang hampir tak terbayangkan oleh dunia di atas permukaan. Nomor 1. Kota yang tampaknya tidak mungkin ada. Las Vegas, atau yang sering disebut hanya sebagai Vegas, berdiri di tengah lingkungan yang pada dasarnya tidak ramah bagi kehidupan urban berskala besar. Terletak di negara bagian Nevada, wilayah ini dikenal dengan lanskap gurun yang kering, pegunungan yang membentang di cakrawala, serta suhu ekstrem yang pada musim panas dapat membatasi hampir seluruh aktivitas manusia. Namun di tengah kondisi tersebut, justru berdiri salah satu pusat hiburan paling terkenal di dunia. Ketika Las Vegas disebut, gambaran yang muncul hampir selalu sama. Pertunjukan cahaya yang spektakuler, kasino raksasa, pesta tanpa henti, restoran pemenang penghargaan, serta ritme kota yang tidak pernah benar-benar berhenti. Atmosfernya seolah terus mengundang, memberikan kesan bahwa pengalaman di sini terlalu menarik untuk dilewatkan. Kasino menjadi inti dari kehidupan kota ini. Mesin slot yang berkelap-kelip, meja roulette yang menjanjikan peluang kekayaan, serta para pemain yang hadir dengan harapan dan ekspresi penuh ekspektasi, semuanya membentuk bagian dari sebuah panggung hiburan yang terus berlangsung. Namun, Las Vegas tidak hanya tentang perjudian. Di sela aktivitas kasino, kota ini juga bertransformasi menjadi tuan rumah berbagai acara berskala global. Salah satu yang paling menonjol adalah Consumer Electronics Show, salah satu pameran teknologi terbesar di dunia. Selama acara ini berlangsung, lanskap kota berubah secara signifikan. Cahaya neon digantikan oleh layar digital canggih, robot, dan kendaraan otonom yang mencerminkan arah masa depan industri teknologi. Hubungan Las Vegas dengan industri hiburan juga sangat kuat. Kota ini telah menjadi latar bagi berbagai karya populer, termasuk The Hangover, Ocean's 11, serta film James Bond Diamonds Are Forever. Selain itu, serial televisi seperti CSI, Crime Scene Investigation, turut memperkuat citra kota ini dalam budaya populer global. Ironisnya, sebelum menjadi inspirasi bagi berbagai kisah fiksi tersebut, kejahatan nyata justru merupakan bagian dari fondasi awal Las Vegas. Sebuah aspek yang akan kita telusuri lebih jauh. Namun sebelum itu, untuk memahami kota ini secara utuh, kita perlu terlebih dahulu menjelajahi jiwanya melalui jalur paling ikonik yang membentuk identitasnya. Nomor 2, Las Vegas Boulevard. Sulit membayangkan Las Vegas mencapai popularitas globalnya tanpa keberadaan jalan ikonik ini yang lebih dikenal luas sebagai The Strip. Namun, Las Vegas Boulevard bukan sekadar deretan hotel dan kasino. Ia merupakan sebuah panggung imajinasi, tempat dunia seolah dipadatkan ke dalam satu jalur yang sama. Di sepanjang jalan ini, pengunjung dapat melintasi benua hanya dalam hitungan menit. Ingin merasakan nuansa Mesir kuno? Kompleks Luxor Las Vegas menghadirkan piramida raksasa yang langsung dikenali. Merasa Paris terlalu jauh untuk dijangkau? Replika Eiffel Tower at Paris Las Vegas berdiri menjulang, menghadirkan sentuhan romantisme khas Prancis. Sementara itu, bagi mereka yang mencari suasana yang lebih puitis, kanal-kanal bergaya Venesia di The Venetian Las Vegas menawarkan pengalaman unik, lengkap dengan gondola dan alunan nyanyian yang menghidupkan suasana. Semua ini hadir dalam jarak yang hanya terpaut beberapa blok. Secara estetika, pendekatan ini seringkali dianggap berlebihan, bahkan cenderung norak. Namun, justru disitulah daya tariknya. Las Vegas tidak pernah berusaha menjadi halus atau subtil. Ia memilih untuk tampil besar, mencolok,
dan tanpa kompromi. Dan entah bagaimana, justru itulah yang membuatnya begitu memikat. Nomor 3, tanpa jam, tanpa jendela, tanpa akhir. Di dalam kasino-kasino Las Vegas, terdapat sebuah pola yang mungkin terasa janggal, atau justru tidak disadari sama sekali. Dan disitulah letak kekuatannya. Hampir tidak ada jam yang terlihat. Jendela pun jarang ditemukan. Semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain yang dirancang dengan sangat cermat. Dengan menghilangkan penanda waktu alami, pengunjung perlahan kehilangan orientasi terhadap siang dan malam. Tanpa cahaya matahari, tanpa bayangan, dan tanpa acuan waktu, pengalaman di dalam kasino menjadi seolah-olah berlangsung tanpa batas. Strategi ini terbukti sangat efektif. Banyak orang yang akhirnya lupa makan, lupa beristirahat, bahkan lupa untuk meninggalkan tempat tersebut. Tidak jarang, para pemain tetap berada di meja permainan dengan keyakinan bahwa waktu masih menunjukkan pukul 8 malam. Padahal di luar, fajar telah tiba dan burung-burung mulai bernyanyi. Fenomena ini mencerminkan bentuk manipulasi psikologis yang halus namun kuat, sebuah cara untuk mempertahankan keterlibatan tanpa disadari sepenuhnya oleh pengunjung. Dalam konteks ini, kasino bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga lingkungan yang dirancang untuk memengaruhi persepsi waktu dan, pada akhirnya, perilaku manusia. Nomor 4. Larangan lotre. Sekilas, hal ini terdengar bertentangan dengan citra Las Vegas sebagai pusat perjudian dunia. Namun faktanya, di negara bagian Nevada, lotre justru tidak diizinkan. Tidak ada kartu gosok, tidak ada undian resmi negara, sebuah kebijakan yang mungkin terasa tidak lazim di wilayah yang identik dengan taruhan bernilai miliaran dolar. Di balik keputusan ini, terdapat logika ekonomi yang cukup jelas. Negara bagian Nevada tidak memiliki kepentingan untuk menciptakan kompetisi internal terhadap industri kasino yang sudah menjadi tulang punggung ekonominya. Alih-alih membagi potensi pendapatan dengan sistem lotre, fokus diarahkan sepenuhnya pada kasino yang secara langsung menarik wisatawan dan mengalirkan uang ke mesin slot, meja poker, dan berbagai bentuk perjudian lainnya. Dalam konteks ini, strategi menjadi faktor kunci. Namun, seperti banyak aspek di Las Vegas, tidak semua yang tampak berkilau mencerminkan keseluruhan cerita. Di balik kebijakan ekonomi dan gemerlap industri hiburan, terdapat lapisan sejarah yang lebih gelap. Sebuah dunia yang pernah memainkan peran penting dalam membentuk kota ini. Dunia bawah tanah yang berkaitan dengan jaringan mafia. Nomor 5. Sejarah kelam. Pada akhir abad ke-19, Las Vegas masih jauh dari citra gemerlap yang kita kenal saat ini. Wilayah ini hanyalah sebuah titik persinggahan sederhana di tengah gurun, tempat para pedagang dan pelancong beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan melintasi panas ekstrem dan luasnya wilayah barat Amerika. Sebuah oasis kecil yang terisolasi dikelilingi hamparan kosong. Perubahan mulai terlihat ketika kota ini memperoleh stasiun kereta api pertamanya pada pertengahan abad ke-20. Kehadiran jalur transportasi tersebut menjadikan Las Vegas sebagai titik strategis dalam jaringan perjalanan regional. Namun, pada tahap ini, kota tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menjadi pusat hiburan dunia. Arah perkembangan mulai bergeser lebih signifikan pada dekade 1920-an. Negara bagian Nevada mengadopsi kebijakan yang sangat liberal sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Perjudian dilegalkan, prostitusi diizinkan dalam batas tertentu, dan pembatasan terkait minuman keras yang berlaku di banyak wilayah Amerika Serikat saat itu praktis diabaikan. Selain itu, proses pernikahan dan perceraian dibuat sangat sederhana, bahkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kebijakan-kebijakan ini secara perlahan membentuk identitas baru Las Vegas sebagai kota dosa, sebuah tempat di mana aturan terasa lebih longgar dan hiburan menjadi daya tarik utama. Transformasi besar berikutnya terjadi pada 1930-an dengan pembangunan bendungan Hoover. Proyek monumental ini membawa dua elemen penting yang sebelumnya terbatas di wilayah tersebut, air dan listrik. Infrastruktur ini memungkinkan Las Vegas berkembang lebih cepat, membuka jalan bagi pembangunan skala besar dan pertumbuhan populasi. Dengan fondasi tersebut, kota ini mulai menarik lebih banyak orang, bukan hanya untuk berjudi di meja roulette, tetapi juga untuk bertaruh pada potensi masa depan wilayah tersebut. Pada saat yang sama, ketika sebagian besar Amerika Serikat memperketat aturan terhadap perjudian dan aktivitas ilegal lainnya, Nevada justru mengambil arah yang berlawanan. Las Vegas pun berkembang menjadi sebuah enklave permisif di tengah lingkungan nasional yang cenderung lebih moralistik. Dalam konteks inilah, peluang besar mulai terlihat oleh pihak-pihak tertentu. Dan ketika potensi itu mulai terbaca oleh jaringan kejahatan terorganisir, oleh dunia yang beroperasi di balik layar, sejarah Las Vegas pun memasuki babak yang jauh lebih gelap. Nomor 6. Mafia. Ketika membahas masa lalu Las Vegas,
hampir mustahil untuk mengabaikan keterkaitannya dengan dunia kejahatan terorganisir. Jika saat ini kota tersebut dikenal sebagai pusat hiburan dengan gemerlap cahaya dan berbagai bentuk kesenangan bagi orang dewasa, maka pada masa keemasannya, Las Vegas pernah menjadi halaman belakang bagi keluarga-keluarga mafia terbesar di Amerika Serikat. Di tengah gurun yang tampak tandus, kasino-kasino ikonik mulai bermunculan. Sebagian di antaranya dibangun dengan aliran dana yang berasal langsung dari jaringan mafia. Hotel dan kasino tidak hanya berfungsi sebagai pusat hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencuci uang dan memperluas pengaruh bisnis ilegal mereka. Salah satu nama paling menonjol dalam periode ini adalah Benjamin Bugsy Siegel. Dikenal sebagai sosok visioner sekaligus gangster, ia melihat potensi Las Vegas jauh sebelum banyak orang menyadarinya. Pada tahun 1946, ia membuka Flamingo Las Vegas, sebuah hotel kasino mewah yang, meskipun pada awalnya mengalami kegagalan finansial, kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan kota. Namun, kegagalan tersebut datang dengan konsekuensi besar. Pada tahun 1947, Bugsy Siegel dibunuh, sebuah akhir yang mencerminkan kerasnya dunia yang ia jalani. Meski demikian, visinya justru menginspirasi banyak kelompok lain. Keluarga-keluarga mafia dari kota-kota seperti Chicago, New York, dan Cleveland mulai berinvestasi secara besar-besaran di Las Vegas. Mereka mengubah kota ini menjadi sebuah jaringan bisnis terselubung di mana keuntungan dari kasino mengalir ke kas-kas rahasia. Perkembangan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Keberlangsungan operasi tersebut seringkali bergantung pada hubungan dengan pihak-pihak berpengaruh, termasuk aktor politik yang memilih untuk menutup mata terhadap berbagai praktik ilegal sebagai imbalan atas dukungan dan suap. Dalam sistem seperti ini, kepentingan saling bertemu menciptakan ekosistem di mana hampir semua pihak diuntungkan, kecuali mereka yang mencoba menentangnya. Dominasi dunia bawah tanah terhadap kasino dan kota ini kemudian menjadi inspirasi berbagai karya budaya populer. Film seperti The Godfather Part 2 serta Kasino menggambarkan dinamika tersebut, mulai dari manipulasi keuangan, pengkhianatan internal, hingga upaya menghapus jejak melalui cara-cara ekstrem. Namun, sebagian dari cerita ini tidak hanya hidup di layar. Pada tahun 2022, penurunan drastis permukaan air di Lake Mead, waduk terbesar di Amerika Serikat yang terletak tidak jauh dari Las Vegas, mengungkap fakta yang mengingatkan kembali pada masa lalu kelam kota tersebut. Di dasar danau, ditemukan jasad seorang pria di dalam sebuah tong dengan indikasi kuat bahwa ia menjadi korban eksekusi. Metode ini mencerminkan pola yang dikenal luas pada era 1970-an hingga 1980-an ketika pengaruh mafia masih sangat dominan di wilayah tersebut. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa di balik kemewahan dan hiburan yang ditampilkan Las Vegas hari ini tersimpan sejarah panjang yang kompleks, sebuah kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan konsekuensi dari dunia yang beroperasi di balik bayangan. Nomor 7, Kennedy dan Sinatra. Ekspansi pengaruh mafia di Las Vegas tidak terjadi secara terpisah. Di balik pertumbuhan pesat kota ini, terdapat jaringan hubungan yang melibatkan tokoh politik, pengusaha, dan figur publik berpengaruh. Bahkan tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas ilegal, keberadaan mereka kerap dianggap turut membuka jalan bagi berkembangnya kekuatan tersebut. Dalam konteks inilah muncul berbagai kisah dan teori yang mengaitkan dunia mafia dengan tokoh-tokoh besar seperti John F. Kennedy dan Frank Sinatra. Selama pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1960, beredar rumor bahwa kelompok mafia, khususnya dari Chicago dan New York, memberikan dukungan terhadap kampanye Kennedy. Tujuannya diyakini untuk membantu mengamankan suara di negara bagian kunci guna mengalahkan lawannya, Richard Nixon. Sebagai imbalan, mafia disebut-sebut mengharapkan perlindungan terhadap bisnis mereka, termasuk pengurangan tekanan dari pemerintah federal. Salah satu figur yang kerap disebut dalam narasi ini adalah Sam Giancana, seorang bos mafia Chicago yang memiliki kepentingan besar di Las Vegas dan diduga berperan sebagai penghubung utama dalam kemitraan tersebut. Di sisi lain, Frank Sinatra, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Kennedy, sekaligus berinteraksi dengan sejumlah tokoh mafia, turut memperkuat spekulasi bahwa setidaknya terdapat jaringan hubungan informal antara dunia politik, hiburan, dan kejahatan terorganisir. Operasi mafia, termasuk praktik pencucian uang yang terkait dengan kasino di Las Vegas, mulai diselidiki dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini memicu ketegangan dan kemarahan di kalangan para pemimpin mafia yang merasa telah dikhianati setelah dugaan dukungan mereka sebelumnya. Dari sinilah berbagai teori konspirasi mulai berkembang. Salah satu pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah mafia memiliki keterlibatan dalam pembunuhan John F. Kennedy pada tahun 1963?
Hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang mampu mengonfirmasi keterkaitan tersebut. Sebagian besar tetap berada dalam ranah spekulasi. Namun, cerita-cerita ini terus bertahan, memperkuat daya tarik historis dari periode tersebut. Seiring berjalannya waktu, pengaruh mafia di Las Vegas perlahan berkurang. Perusahaan-perusahaan besar mulai mengambil alih kepemilikan kasino, mengubah kota ini menjadi destinasi wisata global seperti yang dikenal saat ini. Meski demikian, sejumlah pandangan berpendapat bahwa mafia tidak pernah benar-benar menghilang, melainkan beradaptasi dan beroperasi dengan cara yang lebih tersembunyi. Dan ketika berbicara tentang bayangan di Las Vegas, dunia bawah tanah kota ini tidak lagi hanya berkaitan dengan mafia dan konspirasi masa lalu, melainkan sesuatu yang jauh lebih nyata dan masih berlangsung hingga hari ini. Nomor 8, emas, namun tidak untuk semua orang. Dalam setiap tempat yang digerakkan oleh uang dalam skala besar, satu pola hampir selalu muncul. Di mana ada kekayaan, di situ pula terdapat ketimpangan. Contoh yang sering dikutip adalah Dubai. Di satu sisi, kota ini menampilkan kemewahan ekstrim yang dinikmati oleh kalangan elit. Namun di sisi lain, banyak pekerja migran hidup dalam kondisi yang rentan, bahkan dalam beberapa kasus, mendekati situasi kerja paksa. Mereka tinggal jauh dari pusat kota dan kawasan wisata di lingkungan yang jarang terlihat oleh pengunjung. Di Las Vegas, pola serupa juga dapat diamati. Di balik gemerlap lampu kasino dan hotel mewah, terdapat kelompok besar pekerja yang menjaga kota ini tetap berfungsi. Sopir, koki, petugas parkir, penjaga keamanan, hingga pelayan. Mereka bekerja di balik layar, memastikan pengalaman hiburan yang dinikmati jutaan pengunjung dapat berjalan tanpa gangguan. Namun, realitas yang mereka hadapi seringkali berbeda jauh dari citra kemewahan yang ditampilkan. Banyak dari pekerjaan ini menawarkan upah yang relatif rendah dan tidak selalu memberikan stabilitas finansial, terutama jika dibandingkan dengan tingginya biaya hidup di kota tersebut. Dengan harga sewa yang mahal dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, tidak sedikit individu yang kesulitan untuk bertahan. Bagi sebagian orang, impian akan kehidupan yang lebih baik di Las Vegas justru berujung pada tekanan finansial, utang, atau ketidakpastian ekonomi. Dalam beberapa kasus, tekanan ini diperparah oleh kecanduan, baik terhadap perjudian, alkohol, maupun zat lainnya, yang semakin memperdalam kesulitan yang dihadapi. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar yang mengelola kasino dan industri hiburan terus mencatat keuntungan yang signifikan. Namun, hanya sebagian kecil dari aliran ekonomi tersebut yang benar-benar menjangkau para pekerja yang menopang operasional kota setiap harinya. Bagi sebagian orang yang tidak mampu lagi mengikuti ritme kehidupan di atas permukaan, pilihan yang tersisa menjadi semakin terbatas. Dan bagi mereka, Las Vegas memiliki sisi lain, sebuah dunia di bawah tanah, tempat di mana sebagian orang benar-benar hidup tersembunyi dari pandangan, di ruang-ruang yang jauh dari gemerlap kota, namun tetap menjadi bagian dari realitasnya. Nomor 9, terowongan. Meskipun terletak di tengah gurun, Las Vegas tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman alam. Badai yang datang, meskipun jarang, dapat bersifat ekstrem dan membawa curah hujan tinggi dalam waktu singkat cukup untuk menyebabkan banjir di permukaan kota. Untuk mengatasi risiko tersebut, kota ini mengembangkan sebuah sistem rekayasa yang canggih, jaringan drainase bawah tanah yang dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan cepat sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Secara teknis, solusi ini bekerja dengan efektif. Terowongan-terowongan tersebut melindungi kawasan utama, termasuk wilayah strip yang dipenuhi kasino dan hotel mewah, dari potensi banjir. Namun, realitas di lapangan berkembang ke arah yang tidak sepenuhnya diperkirakan. Seiring waktu, sebagian dari terowongan yang awalnya dibangun untuk mengendalikan air justru berubah fungsi. Ruang-ruang bawah tanah ini menjadi tempat berlindung bagi ratusan orang, individu yang hidup di luar jangkauan sistem sosial di atas permukaan. Apa yang pada awalnya merupakan proyek infrastruktur kini memiliki dimensi kemanusiaan yang kompleks. Di balik sistem drainase yang dirancang dengan presisi tinggi, terdapat komunitas yang hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, tersembunyi dari pandangan publik. Fenomena ini mungkin terdengar sulit dipercaya. Namun, bagi sebagian orang, kehidupan di bawah tanah bukanlah metafora, melainkan kenyataan sehari-hari. Nomor 10, mengapa tinggal di terowongan? Bagaimana seseorang bisa berakhir tinggal di sistem drainase bawah tanah di Las Vegas? Jawabannya beragam, namun pola ceritanya seringkali serupa, dimulai dari harapan yang tidak terpenuhi. Sebagian datang dari negara bagian lain, tertarik oleh janji peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik hanya untuk menemukan realitas pekerjaan yang tidak stabil dan biaya hidup yang sulit dijangkau. Yang lain kehilangan segalanya akibat perjudian,
mempertaruhkan hidup mereka pada meja rulet yang pada akhirnya tidak berpihak. Ada pula yang terdorong ke titik ini karena pemutusan hubungan kerja, penggusuran atau kecanduan, baik alkohol, narkoba, maupun perjudian itu sendiri. Dalam kondisi tanpa tabungan, tanpa dukungan keluarga, dan tanpa tempat tujuan, terowongan menjadi pilihan terakhir. Bukan sebagai tempat yang aman atau layak, melainkan sekadar ruang untuk bertahan hidup. Salah satu contoh nyata adalah seorang pria bernama John Hanson yang pada usia 67 tahun masih tinggal di terowongan. Meskipun memiliki pekerjaan tetap di sebuah toko serba ada di kawasan Strip, keputusannya sepenuhnya didorong oleh faktor ekonomi. Baginya, tinggal di apartemen berarti menghabiskan hampir seluruh penghasilannya hanya untuk sewa, tagihan, dan kebutuhan dasar, tanpa menyisakan ruang finansial untuk bertahan dalam jangka panjang. Dalam wawancaranya dengan The Guardian, ia menjelaskan bahwa ia pindah dari Orlando ke Las Vegas karena tertarik pada gaya hidup kota yang beroperasi selama 24 jam, serta berbagai peluang hiburan yang ditawarkan. Namun, seperti banyak kasus lainnya, realitas yang ia hadapi jauh dari harapan awal. Faktor yang paling memperburuk situasinya adalah kecanduan judi. Bahkan ketika ia menang, kemenangan tersebut dengan cepat habis karena terus kembali berjudi membuatnya sulit untuk mengumpulkan cukup uang guna keluar dari kondisi tersebut. Cerita seperti ini bukanlah kasus tunggal. Banyak individu yang akhirnya mencari perlindungan di ruang bawah tanah ini, tempat yang tidak memiliki aturan resmi selain logika bertahan hidup. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ada orang-orang yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, menjauh dari kehidupan di permukaan, bahkan memilih untuk menghilang dari dunia luar. Sementara kasino tetap berkilau dan aktivitas hiburan terus berlangsung di permukaan, realitas di bawahnya diatur oleh sistem yang memastikan bahwa sebagian kelompok masyarakat tetap berada di luar pandangan atau, dalam beberapa kasus, di balik jeruji. Menurut Anda, Las Vegas itu kota peluang atau ilusi terbesar di dunia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.